Kami dari kelompok 10 pada mata kuliah probabilitas dan statistika. Di sini kami akan menyampaikan presentasi tugas besar exploratory data analysis survival on the Titanic. Nah, anggota dari kelompok kami yaitu Asyera Syariah Hutabalian, Marita Habibah, dan Nurul Azizah. Nah, latar belakang pada studi kasus kami yaitu tragedi Titanic menjadi salah satu studi paling populer dalam analisis data. Nah, dataset Titanic dari Kaggle sering digunakan karena yaitu menyediakan data penumpang seperti usia, jenis kelamin, kelas kabin, dan juga harga tiket. Nah, IDE pada kasus Titanic penting untuk memahami distribusi data, untuk menangani data hilang, dan juga untuk mengidentifikasikan fitur yang paling berpengaruh terhadap peluang keselamatan penumpang. Nah, mari kita berdiskusi. Faktor apa saja sih yang berperan penting dalam menentukan apakah seseorang penumpang itu selamat atau tidak? Nah, tujuan proyek kami, yang itu yang pertama, untuk melakukan eksplorasi data Titanic. Lalu yang kedua, untuk menganalisis faktor yang berkorelasi dengan keselamatan penumpang. Dan yang ketiga, untuk menunjukkan penerapan EDA dan machine learning dalam memahami peristiwa historis dan juga mengambil insight dari data. Nah, dataset dari Titanic ini berisi data historis penumpang yang mencakup informasi pribadi dan juga detail perjalanannya seperti usia, jenis kelamin, kelas, dan tarif. Nah, proses eksplorasi ini dilakukan di R, dimulai dengan menggabungkan train CSV dan test CSV untuk analisis yang menyeluruh. Nah, nama filenya train.csv yang berisi data pelatihan, dan yang kedua itu test.csv yang berisi data pengujian. Nah, di sini kami lampirkan deskripsi dari dataset. Struktur dataset menunjukkan 1.309 entry atau baris dengan 12 kolom atau atribut. Nah, beberapa kolom seperti name dan cabin berpotensi untuk direkayasa fiturnya guna mengekstraksi informasi yang lebih bermakna seperti title atau date. Nah, jenis data di tiap kolomnya yaitu kuantitatif atau numerik, yaitu ada passenger ID, discrete, survive, discrete combiner, P plus, discrete, age, continue, type SP, discrete, patch, discrete, pair, continue. Dan untuk kolom kualitatif atau kategorikal ada name, nominal, text nominal, ticket nominal, cabin nominal, embark nominal, dan beberapa di antaranya itu ada yang bersifat unik atau mengandung nilai hilang. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya tentang fitur utama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Marita Habibah. Kepada Habibah, dipersilakan. Selanjutnya ada fitur utamanya. Yang pertama ada survive, yaitu menunjukkan status dari penumpangnya. Yang kedua ada P-class, yaitu kelas tiket penumpang. Yang ketiga ada name, nama lengkap penumpangnya. Yang keempat ada sex, yaitu jenis kelamin penumpang, baik perempuan atau laki-laki. Yang kelima ada age, yaitu usia penumpang dalam tahun tersebut, yaitu bisa bernilai kosong jika tidak diketahui. Yang ketujuh ada SIM SP, yaitu jumlah saudara kandung atau sibling dan pasangan yang ikut bersama pada kapal tersebut. Yang kedelapan ada parch, yaitu jumlah orang tua dan anak yang ikut bersama di kapal tersebut. Yang kesembilan ada tiket, yaitu nomor tiket penumpang yang bisa mengandung kombinasi huruf dan angka. Yang ke-10 ada pair, yaitu harga tiket yang dibayar oleh penumpang. Yang ke-11 ada cabin, yaitu nomor kabin tempat penumpang tersebut menginap. Banyak nilai yang kosong karena tidak semua penumpang tersebut memiliki cabin. Dan yang terakhir ada embark, yaitu pelabuhan tempat penumpang tersebut naik ke kapal. Selanjutnya ada missing value, yang pertama ada kolom edge yang memiliki 263 nilai hilang. Yang kedua ada kolom cabin, yaitu memiliki sangat banyak nilai kosong atau hilang. Dan yang terakhir ada kolom embark, yaitu memiliki 2 nilai hilang. Selanjutnya itu ada analisis kebutuhan data, yaitu integritas dataset diperiksa melalui analisis kelengkapan data dan relevansi atribut untuk tujuan prediksinya. Hasilnya itu terdapat pada gambar di samping ini. Next. Di mana nilai hilang, yaitu kolom edge memiliki 263 nilai hilang, cabin banyak kosong, dan embark sendiri hilang 2 data. Penanganan ini penting dalam pra-pemrosesannya. Dan yang kedua ada kualitas data, yaitu setelah rekayasa fitur dan imputasi, kolom utama untuk pemodelan terisi lengkap. Dan yang terakhir ada rekayasa fitur, yaitu kolom name dan cabin diolah menjadi fitur informatif seperti title, surname, dan date yang relevan untuk prediksi kelangsungan hidupnya. Selanjutnya ada analisis statistik deskriptif, yaitu sebagai dasar analisis kuantitatif
Berikut disajikan statistik deskriptif utama dari beberapa variabel kunci dalam dataset Titanet dengan fokus pada distribusi dan karakteristiknya. Nah, di sini ada distribusi usia, yaitu data asli versus hasil imputasi dari MICE. Nah, di sini ada dua histogram, di mana perbandingan distribusi usia penumpang pada data asli dan setelah imputasi MICE. Nah, pada histogram sebelah kiri, yaitu menunjukkan distribusi usia asli dengan puncak di usia 20-30 tahun. Sedangkan di histogram kanan, yaitu menampilkan distribusi setelah imputasi menggunakan MICE. Distribusi sendiri tetap terjaga sehingga menunjukkan imputasi akurat tanpa mengubah pola asli, yaitu penting untuk validitas analisis dan model. Nah, contoh statistik deskriptif yang lain yaitu berdasarkan analisis yang umum ditemukan. Yang pertama itu ada age atau usia, rata-rata 29,88 tahun, mediannya 28 tahun, rentang usianya itu 0,17 sampai 80 tahun, dan simpang bakunya itu 14,41 yang menunjukkan variasi usia cukup besar. Dan yang kedua ada fare atau tarif, dengan rata-rata $33,29 dengan median $14,45, rentangnya itu 0 sampai $512,33 yang menunjukkan distribusi miring ke kanan, yang artinya kebanyakan membayar murah dan lebih sedikit yang membayar mahal. Dan yang terakhir ada V size, yaitu ukuran keluarga, di mana rata-ratanya 1,88 orang dengan mediannya itu 1, dan rentangnya 1 sampai 11 dengan simpang baku 3,01 yang menunjukkan adanya keluarga besar sebagai outlier. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Habibah. Nah, materi selanjutnya tentang analisis korelasi akan disampaikan oleh Asyera. Kepada Asyera, dipersilakan. Baik, lanjut materi berikutnya yaitu analisis korelasi. Analisis korelasi bertujuan untuk memahami hubungan linear antar variabel numerik dalam dataset. Berdasarkan visualisasi yang telah dilakukan pada data Titanic, dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan, di mana box plot fare versus embark dan P-class. Penjelasannya yaitu, visualisasi ini menunjukkan korelasi tidak langsung antara fare, embark, dan P-class. Penumpang kelas 1 membayar jauh lebih mahal dibanding kelas 2 dan 3, terlepas dari pelabuhan keberangkatan. Garis merah putus-putus di $80 menunjukkan median fare penumpang kelas 1 dari Cherbourg, atau embark sama dengan C. Ini mencerminkan korelasi kuat antara fare dan P-class, serta hubungannya dengan embark. Selanjutnya, plot kepadatan tarif menunjukkan distribusi miring ke kanan, dengan mayoritas penumpang membayar tarif rendah. Garis median di $8,05 menegaskan hal ini, mencerminkan kecenderungan penumpang, misalnya P kelas 3, membayar murah. Visualisasi ini penting untuk memahami sebaran fare dalam imputasi dan pemodelan. Disajikan gambar di mana density plot fare dengan median. Selanjutnya masuk ke materi analisis visual. Analisis visual lebih lanjut mengungkapkan pola dan hubungan kunci yang akan membentuk dasar model prediksi kelangsungan hidup. Terdapat histogram pola kelangsungan hidup berdasarkan ukuran keluarga. Penjelasannya yaitu kelangsungan hidup. Histogram menunjukkan hubungan antara ukuran keluarga dan kelangsungan hidup. Penumpang tunggal atau family size sama dengan 1, dan keluarga besar dengan lebih dari 4, lebih banyak yang tidak selamat. Sebaliknya, keluarga kecil ukuran 2-4 orang memiliki peluang selamat lebih tinggi. Ini menunjukkan adanya keuntungan kelangsungan hidup bagi keluarga kecil dan penalti bagi individu tunggal serta keluarga besar. Selanjutnya, status kelangsungan hidup. Mozaik plot ini menguatkan analisis sebelumnya dengan membandingkan status kelangsungan hidup berdasarkan kategori V-Size D atau Singleton Small Large. Blok biru menandakan proporsi lebih tinggi dari ekspektasi, merah lebih rendah. Singleton cenderung tidak selamat, sedangkan Small menunjukkan kelangsungan hidup di atas ekspektasi. Ini menegaskan pentingnya V-Size D sebagai prediktor kelangsungan hidup. Selanjutnya, kelangsungan hidup atau survive. Histogram ini membandingkan distribusi usia dan kelangsungan hidup berdasarkan jenis kelamin atau seks.
Perempuan di hampir semua usia lebih banyak yang selamat, sedangkan laki-laki terutama usia 20-40 mayoritas tidak selamat. Hanya anak laki-laki yang menunjukkan tingkat kelangsungan hidup lebih baik. Visualisasi ini menegaskan bahwa jenis kelamin adalah prediktor kuat dengan prioritas penyelamatan bagi perempuan dan anak-anak, atau women and children first. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, dari analisis eksplorasi data EDA pada dataset Titanic ini, dapat kita simpulkan bahwa peluang bertahan hidup penumpang itu sangat dipengaruhi oleh jenis kelaminnya, oleh kelas sosialnya, oleh usia, dan juga oleh status keluarganya. Nah, poin pertama itu, perempuan dan anak-anak memiliki tingkat bertahan hidup yang lebih tinggi, yang mencerminkan kebijakan women and children first saat evakuasi. Nah, poin kedua yaitu penumpang kelas 1 punya peluang yang lebih besar selamat dibandingkan dengan penumpang kelas 2 ataupun kelas 3 karena mereka lebih mudah mencapai sekoci. Nah, poin ketiga yaitu penumpang dengan sedikit anggota keluarga yang contohnya 1 sampai 2 orang cenderung lebih beruntung daripada yang sendirian ataupun yang membawa keluarga besar. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu beberapa hal lain seperti tempat naik kapal dan harga tiket juga berpengaruh. Tapi ini tuh tidak sekuat faktor-faktor utama yang lainnya. Nah, analisis ini memberikan insight yang penting dan dasar kuat untuk membangun model prediktif yang lebih akurat. Baiklah, sekian presentasi tentang exploratory data analysis yang kami ambil studi kasusnya tentang Titanic dataset dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.